radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid darain amin ila an qala at-targhib fil ikthar min dzikrillah at-targhib anjuran di dalam memperbanyak dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wadhkur rabbaka, sebutlah olehmu akan Tuhanmu, fi nafsika, pada dirimu, tadarru'an, tadarru' itu berdoa, berharap, wa khifatan, dan dengan rasa takut, wa dunal jahri, dan tidak mengangkat suara, minal qauli, dari ucapan, bil ghudwi wal asal. Jadi sebutlah olehmu akan Tuhanmu di waktu al-ghudu, pagi, wal asal, di waktu petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Jadi perbanyak untuk berzikir kepada Allah, baik waktu pagi maupun waktu petang, sore. Itu ayat anjuran tuh untuk kita banyak mengingat kepada Allah. Wadhkur rabbaka fi nafsik, sebutlah olehmu akan Tuhanmu fi nafsik, pada dirimu. Di sini kalimatnya wadunal jahri, tanpa mengeraskan suara, dalam artian mengeraskan yang sampai mengganggu kepada orang lain. Ya, bukan berarti larangan untuk kita berzikir mengangkat suara. Ya, memang dalam hal mengangkat suara dalam berzikir, khususnya dalam membaca azkar ma ba'da shalah, yang dibaca setelah salat. Banyak saudara-saudara kita yang sama sekali nggak mau mengangkat suaranya, main diam-diaman aja, betul. Ada sebagian kita dan kebanyakan kita mayoritas mengangkat daripada suara. Nah, itu dibahas oleh para ulama. Kalau mereka ini jamaahnya muta'allimin, orang-orang yang belajar, yang sudah paham, yang sudah hafal, nah, ini memang terbaik adalah tanpa mengangkat suara. Akan tetapi kalau merekanya ghairu muta'allimin, orang yang enggak paham, banyak yang masih belum hafal, maka pengangkatan suara itu ya bisa menjadi lebih afdal bagi mereka. Jadi lihat daripada apa? Situasi di situ. Tapi kalau muta'allimin, orang-orang yang paham semuanya enggak mengangkat suara. Ya. Nah, begitu di Hadramut pun zikir pun enggak diangkat suara dah, baca. Nanti langsung subhanallah baca masing-masing begitu. Bukan berarti larangan untuk mengangkat suara. Tapi kalau misalnya di tempat butuh kepada masyarakatnya untuk dia jadi hafal, ya, yang kagak bisa jadi ngikutin. Karena kalau yang kagak hafal, ya dia nggak tahu baca, dia bengong doang dia ntar. Akhirnya ngeluarin HP, main HP, selfie segala macam, bisa begitu. Ya, tujuannya apa? Ta'lim, pengajaran kepada siapa? Al-awam, orang-orang awam. Jadi ada bagus, walhamdulillah di negeri kita kebanyakan kita hafal al-azkar, bacaan-bacaan zikir ba'da shalah, itu bukan sebab kita hafalin, betul. Karena seringnya kita baca, sering kita dengar awalnya. Kemudian lama-lama jadi biasa, jadi hafal, betul. Ini pernah di antara ente yang hafalin Allahumma anta salam, pernah hafalin? Ya, karena sering dengar, ya, jadi menjadi itu bagus itu tuh. Ya. Makanya di sini sama ulama dilihat, kalau jamaahnya muta'allimin, wah udah pada hafal semuanya, nggak apa-apa, dibaca pelan masing-masing. Tapi kalau jamaah awam, banyak mereka yang butuh tuntunan di situ, banyak yang belum hafal, maka diangkat suara untuk tujuan ta'lim lil awam. Nah, ini baik di situ. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wadhkurullah, ingatlah kalian akan Allah Subhanahu wa taala, atau sebutlah oleh kalian akan Allah katsira, yang banyak.
la'allakum tuflihun. Nah, la'allah dalam Al-Quran ini ditahqiq. Pasti kalian akan menjadi orang yang beruntung. Itu. Kalau kita banyak zikir kepada Allah, pasti kita menjadi orang yang beruntung. Ya, pasti kita akan menjadi orang yang beruntung. Wan Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah kalian aku kabarkan bi khairi a'malikum, dengan terbaiknya, yang paling baiknya amal-amal kalian. Wa azkaha, dan paling sucinya inda malikikum, di hadapan Tuhan kalian, maksudnya Allah. Wa arfa'iha, dan paling tingginya itu amal fid darajatikum, dalam mengangkat derajat-derajat kalian. Wa khairul lakum, dan amal itu lebih baik bagi kalian min infaqiz zahab wal warik, dari menginfakkan emas dan perak. Wa khairul lakum, dan itu amal lebih baik bagi kalian min antalgau aduwakum, dari kalian menjumpai musuh-musuh kalian, fatadribu a'nagahum, kalian memukul leher-leher mereka, wa yadribu a'nagakum, dan mereka memukul leher-leher kalian. Saling berperang begitu, ya, jihad. Nabi bilang begitu kepada para sahabat. Ya, maukah kalian aku tunjukkan, aku kabarkan bi khairi a'malikum, dengan amal yang terbaik buat kalian, yang paling bersih, yang paling tinggi derajatnya, ya. Kemudian lebih baik bagi kalian dari apa? Menginfakkan emas dan perak. Lebih baik bagi kalian dari berjihad di jalan Allah, maksudnya begitu. Kalian memukul musuh kalian atau musuh kalian memukul kalian. Lalu sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya mau wahai Rasulullah. Galah Nabi bersabda, zikrullah. Zikrullah, berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amal yang luar biasa itu. Ya. Makanya mereka orang-orang saleh, bahkan dikatakan talibul ilm, penuntut ilmu yang hakikat, ya, adalah sifatnya apa? Setiap orang mendapati dia sedang belajar atau sedang apa? Yadzukurullah, sedang berzikir kepada Allah Subhanahu. Setiap kali kalian dapati temui itu orang yang hakikat penuntut ilmu, ya sedang belajar atau sedang zikrullah, berzikir kepada Allah. Itu hakikat daripada talibul ilm. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala al-Hakim sahihul isnad, sanadnya sahih. Wa aqarrahu az-Zahabi, dan menguatkan akannya al-Imam Zahabi. Wa akhrajahu aidan Ahmad wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Hadis kuat juga ini. Ya. Jadi amal terbaik tuh yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqal mufarridun. Sabaqal mufarridun, ya, sabaqa ini mendahulukan oleh al-mufarridun. Ya. Lalu mereka para sahabat, wa mal mufarriduna ya Rasulullah. Apa itu? Atau siapa? Al-mufarridun itu wahai Rasulullah. Gala Nabi bersabda, adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Orang laki-laki, orang-orang perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu al-mufarridun. Dalam syarahnya ta'liqannya dikatakan bidhammil mim wa tasydidil ra, mendomakan huruf mim dan mentasydidkan huruf ra. Al-mufarrid, al-mufarridun. Maknanya apa? Sabaqal mu'taziluna an-nasa lit-ta'abbud. Sabaqa, mendahulukan, al-mu'tazilun, orang-orang yang beruzlah, yang menyendiri dari manusia, untuk apa? Lit-ta'abbud, untuk ibadah. Untuk apa? Di khalwah dia itu, ya kan banyak para wali-wali Allah, di antara itu Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gersik, itu khalwah di tempatnya, itu
Lama itu. 19 tahun berapa itu ya? Hah? Berapa? 15 tahun tuh khalwah di tempat di situ, ibadah, zikir segala macam ya. Khalwah itu menyendiri, nggak berhubungan dengan manusia yang lainnya, keluarganya. Ini boleh kita khalwah kalau kita sudah nggak ada tanggungan lagi segala macam. Udah dah, fokuskan buat ibadah kepada Allah Subhanahu. Jadi sekarang jangan khalwah dulu, jangan ya. Bini ente lemparin ntar apa namanya itu? Panci, bahaya ya. Jangan, ntar dulu. Udah nggak ada tanggungan lagi segala macam, ya. Atau anak-anak udah ada yang ngejamin semuanya, baru nggak apa-apa itu khalwah. Di situ zikrullah, ya ibadah, ya taladzat, merasakan kelezatan kenikmatan dalam ibadah. Itu sabaqal mu'tazilun. Jadi mendahulukan oleh orang-orang yang beruzlah, yang menyendiri dari manusia untuk apa? Litta'abbud, untuk ibadah. Wal mula'una bidzikir, dan orang-orang yang senang berzikir. Mula itu orang-orang yang bersenang berzikir. Al-mudawamuna alaih, orang-orang yang istiqamah, yang mudawamah atas berzikir. La yubaluna ma khila fihim, mereka enggak peduli apa yang diucapkan buat mereka. Wala ma fu'ila bihim, dan yang diperbuat kepada mereka. Itu namanya al-mufarridun. Jadi kata Nabi apa? Sabaqal mufarridun, mendahulukan masuk ke dalam surga al-mufarridun, para al-mufarridun. Sahabat nanya, siapa tuh al-mufarridun? Nabi mengatakan adzakirunallaha katsira wadzakirat, orang laki-laki, orang-orang perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita tadi baca sebelum baca ratib dulu antum ya. Ini penting tuh, senjata tuh. Minimal setiap hari jangan tinggalkan membaca ratib, baik ratibul haddad maupun ratibul atas. Ini luar biasa. Semuanya adalah kumpulan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang wirid itu hirsun hasinun, hirzun ya, hisnun hasinun, benteng yang membentengi kita untuk menyelamatkan kita dari gangguan-gangguan, ya, gangguan syaitan, gangguan-gangguan hawa nafsu dan lain sebagainya. Ya, perbanyak membaca zikir. Wa dzukira, dan disebutkan an Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu anna rajulan qala, bahwasanya ada seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kasurat alayya, sesungguhnya syariat-syariat Islam itu qad kasurat, sungguh telah banyak, alayya, atasku. Wahai Nabi, ini syariat Islam begitu banyak perintah-perintah, ya. Fa akhbirni, kabarkan kepadaku wahai Nabi, bi syai'in, dengan sesuatu, atashabbatsu bihi, yang aku berpegang teguh dengannya. Ya. Kabarkan kepadaku dengan sesuatu, atashabbatsu, yang aku berpegang teguh dengannya. Qala, maka Nabi mengatakan, la yazalu lisanuk, senantiasa lisan kamu, rudban, basah, min dzikrillahi ta'ala, berzikir kepada Allah, dari berzikir kepada Allah. Ya. Ini syariat Islam begitu banyak, kita ngamalin semuanya berat, betul. Ini sahabat minta nih, satu yang saya berpegang teguh kepadanya, menjadi andalan saya dah. Saya istiqomahin aja, nggak usah yang berat-berat, yang dikit aja. Apa Nabi bilang? Fala yazalu lisanuka rutban min dzikrillah, senantiasa lisanmu basah dari berzikir kepada Allah. Begitu. Kita duduk baca istighfar, baca selawat sama Nabi, betul. Ini semua kembali dari kebiasaan. Ya kalau kita nggak biasa, nggak bisa. Biasain. Kadang-kadang orang kita ini, kita iya, secara kita pribadi juga, ini kadang-kadang mesti diingetin sama tasbih, betul. Mesti diingetin sama tasbih. Kalau kagak yang tasbih, ngapain? Kudu ada tasbih ngingetin, jadi istighfar. Lebih-lebih yaumul Jumat, malam Jumat, hari Jumat, lilitin tasbih dah. Rencana begitu, karena biasanya begitu, kita kudu diingetin sama tasbih juga. Kalau kagak megang ya kagak, paling megang hati. Penting tuh. Rawahu at-Tirmidzi wa lafdhu lahu, lafadz at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan gharib.
wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahih wal Hakim wa qala sahihul isnad. Jadi sanadnya sahih. At-targhibu fit tib, anjuran di dalam at-tib ya. At-tib ini pengobatan ya. Jadi dalam Islam pun kita diperintahkan ikhtiar ya, berobat begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma anzalallahu min da'in." Tidaklah menurunkan oleh Allah dari penyakit illa melainkan anzala Allah menurunkan lahu untuk penyakit itu syifaan obat. Jadi setiap penyakit yang Allah turunkan pasti ada obatnya. Ini dengan nas Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu min da'in." Tidaklah Allah menurunkan dari penyakit melainkan Allah menurunkan untuk itu penyakit syifaan obatnya ada. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, wa Ibnu Majah wal Hakim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala likulli da'in dawa'un. Likulli, bagi setiap da'in penyakit, dawa'un ada obatnya. Ada apa? Ada obatnya. Fa idza usiba dawa'uda, dan apabila ditimpa atau terkena obatnya penyakit. Maksudnya apa? Kalau pas, bertepatan, gak ada dosisnya, gak kurang, kagak lebih, obat buat itu penyakit, kalau pas, bari'ah bi'idillah, akan sembuh dengan izin Allah. Makanya penting tuh, tepat. Makanya istilah dalam kedokteran, dosis mesti tepat. Kagak lebih, kagak kurang. Kadang-kadang kalau kurang, gak baik juga. Ya, semuanya bi'idillah. Tapi Nabi katakan apa? Fa'idha usiba, apabila pas ditimpa, kena dawa'uda, ya, obatnya penyakit, pas kena tuh, kadarnya sama, dosisnya percis, bari'ah, maka akan sembuh biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini kesembuhan tetap minallah, yu'khadhu minhu, di bawahnya an-tadawi, bahwasanya berobat bil adwiyati, dengan obat-obatan, la yunafi tawakul, itu tidak menafikan tawakal. Jangan bilang Allah yang nyembuhin, gue tawakal aja, enggak. Jadi kita berobat dengan obat-obatan tidak menafikan tawakal, bahkan itu bagian tawakal kita kepada Allah, bentuk ikhtiar kita kepada Allah. Haitsu atagada, sekiranya ia meyakini annaha tubri biidznillah, penyakit itu sembuh dengan izin Allah, wa takdirihi, dan takdir Allah, la bidzatiha, bukan zat itu obat. Nah, bukan zat itu obat, tetap ya. Fa idza maritu fa huwa yashfin, apabila aku sakit Allah yang menyembuhkan, betul. Iya kan, pernah begitu Nabi Isa, dikisahkan Nabi siapa tuh? Musa ya? Hah? Ya, dia sakit segala macam. Allah perintahkan kepada dia untuk ngambil itu rumput apa sebagai obatnya. Akhirnya digunain sama dia, baik, sembuh bismillah. Besok-besok sakitnya sama. Kagak pakai ngadu lagi kepada Allah, langsung tuh ambil rumput, diolah sama dia, kagak sembuh. Ya. Menunjukkan kesembuhan minallah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara juga dikatakan obat tibun nabawi, dikatakan obat yang diajarkan Nabi, di antaranya apa? Sedekah. Ya. Ada kan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Dalam hadisnya apa? Yang harus sedekah. Da'u mardakum bis sadaqah. Sembuhkanlah orang-orang sakit kalian, penyakit-penyakit kalian bis sadaqah, dengan bersedekah. Bahkan salafun saleh mereka mengajarkan kepada kita itu ikhtiar ya. Sebelum kita ikhtiar dengan obat-obatan, ikhtiar bitibin nabawi, dengan obat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang salafun saleh ya, diceritakan dalam sebuah kitab, tertimpa sakit, datang kepada orang soleh yang lainnya biasa.
Maka dia mengatakan tadawi, berobatlah dengan sabda Nabi tadi, obat Nabi. Apa? Bersedekah. Karena Rasulullah mengatakan apa? Dau mardakum bersedekah. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Bahkan ada yang mengajarkan, ya Allah, saya bersedekah dengan niat, ya, karena nabimu telah bersabda, obatilah orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Dan saya bersedekah diniatkan semoga Allah menyembuhkan penyakit saya. Nah, ini sebelum ikhtiar dengan memakai obatan. Nah, ini insya Allah akan sembuh biidznillah, kecuali maradul maut, penyakit kematian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Ahmad, Imam Ahmad, wastadrakahu al-Hakim 'ala al-Bukhari wa wahama. Ya. Gimana itu baca suara? Ya Maulid Banjar ya. Bareng-bareng. An Usamah bin Syariq radhiyallahu anhu qala, dari Usamah bin Syariq radhiyallahu anhu qalatil Arab, berkata al-Arab, seorang Arab Badui. Ya. Ya Rasulullah, ana tadawa, wahai Rasulullah, apakah kami berobat? Tapi pasrah aja tuh, apa namanya? Tawakal kepada Allah. Naam ya ibadallah. Iya wahai hamba Allah, kata Nabi. Tadawaw, berobatlah kalian. Ya. Harus ada ikhtiar, berobatlah kalian. Fa innallaha lam yadha' da'an, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan satu penyakit illa, melainkan wada'alahu syifa, Allah meletakkan lahu, untuk itu penyakit, syifa, ada kesembuhannya, ada obatnya. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit, kata Nabi. Itu enggak ada obatnya. Qalu, mereka berkata, wa ma huwa, apa itu yang satu wahai Nabi? Al-haram, kematian, al-maut. Itu kagak ada obatnya ya. Namanya mati, udah sampai ajalnya kagak ada obatnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah datang enggak bisa dimajuin, enggak bisa dimundurin di situ. An Ibnu Abbas, ya, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa An-Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu wa Ibnu Hibban wal Hakim. Naam. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syifa'u fi salasatin. Kesembuhan atau obat fi salasatin, dalam 3 perkara. Dalam 3 sesuatu ini, kata Nabi. Jadi enggak terbatas dengan 3, ya, banyak. Cuma Nabi menguatkan dengan ini 3. Yang pertama fi syartati mihjam, dibelek dengan alat bekam. Nah, ini kalau sakit yang darah biasanya dikeluarkan darahnya. Ya, damawiyah namanya, penyakit yang berhubungan dengan darah kurang lancar segala macam. Ini dibekam. Jadi asyifa, kesembuhan, obat, fi salasatin, dalam 3 perkara, fi syartati mihjam. Syarta itu belek ya. Kan dibekam ya, apa, ditores begitu ya. Dengan alat bekam. Mihjam itu nama alat bekam. Mihjam. Mehjamun ya. Fi syartati mihjam, dengan dibelek alat bekam. Au syarbati asalin, yang kedua kesembuhan itu dengan meminum madu, kata Nabi. Yang ketiga au khayyatin min nar, atau dikayyah, diteriskah, besi yang dipanaskan, min nar, ya, dari api, teriskah, ya. Wa ana anha, dan saya melarang umatku anil kai, dari teris. Yang nomor 3 dilarang sama Nabi, jangan, karena ta'dzib, menyakiti diri itu. Menyiksa diri. Ke zaman dulu tatoan yang hilang itu teris, kata, jangan. Itu enggak wajib selagi belum ditemukan alat menghilangkan tato tanpa menyakitkan dirinya, itu hukumnya masih ma'fun anhu, dimaafkan baginya. Gak wajib tuh diteriska sama dia. Zaman dulu teriska orang tuh ya. Iya, jadi menyakitkan, itu nggak boleh. Ya, sampai ditemukan alat yang bisa menghilangkan tanpa menyakitkan kepada dirinya. Ya, kalau sakit-sakit dikit nggak apa-apa. Ini menyakitkan di sini alam yang menyebabkan jadi ada bekas misalnya. Ya,
menyebabkan ada apa namanya itu cacat di situ. Ini jadi nggak wajib. Tapi selagi ada alat yang bisa menghilangkan tanpa menyebabkan itu, maka hukum menghilangkan menjadi wajib. Nah, ini bagi yang udah terlanjur ya tato, yang belum jangan dicoba-coba. Ya, atau gambar burung berbuntut di sini. Baik, ya. Kalian di sini nih, ya, gambar anian tuh bakul nasi sama centong ya. Kalau lapar kan kemarin doang tinggal makan. Tanggung-tanggung. Rahul Bukhari wa Ibnu Majah wa Ahmad wal Bazzar. Wa an Jabir qala, dari Jabir qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Ubay bin Ka'b bin tabiban. Nabi mengirim, ya, mengutus kepada sahabat Ubay bin Ka'ab tabiban, seorang tabib, dokter. Faqata'a minhu irgan, maka itu dokter memotong minhu darinya irgan, urat tuh. Ya, satu urat bagian tubuhnya. Summa kawahu alaih, kawahu ahraka mau dialgata, kemudian tempat yang dipotong dibakar. Itu tujuannya untuk apa namanya, menyetop darah yang keluar. Itu cara zaman dulu begitu, untuk menyetop darah yang keluar. Jadi Ubay sahabatnya, dia kakinya ada sakit segala macam, ya. Nah, ini dipotong, kemudian untuk menyetop darah yang keluar dibakar. Zaman dulu begitu. Coba, ini nambah kelenger orang ya. Ini mereka banyak para sahabat Nabi atau orang-orang saleh. Ada di sahabat Ubay kalau nggak salah, ini kakinya bengkak, mesti diamputasi bahasa kita ya, mesti dipotong. Dokter ingin menyuntiknya dengan memberikan obat agar dia kagak sadar. Kan biasa begitu ya? Iya, bius. Didengar begitu, nggak mau. Bagaimana saya nggak ingat Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak mau. Udah dah, janganlah, dibilang. Ntar kamu potong kaki saya, ente lakukan. Kalau saya lagi sholat, dibilang. Nah, ini lagi sholat, lagi pas tahiyat, dikerjain sama dokter cepet begitu tuh ya. Lam ya'syur alaman syekh, nggak merasakan sedikit pun daripada rasa sakit. Itu udah hatinya, udah ibadah kepada, lupa pada yang lain. Radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu orang-orang soleh ketika ibadah kepada Allah luar biasa. Lupa semuanya itu. Hanya karena yang dihadapi rasa takut kepada Allah. Banyak di antara mereka dalam ibadah, dalam wudu aja. Dalam wudu sampai pucat mukanya segala macam. Ya. Ketika ada orang yang bernanya kepadanya, dia mengatakan, nanti siapa yang saya akan hadap, dibilang. Menghadap kepada Allah Subhanahu. Jadi dengan penuh khasyat, takut yang luar biasa, sehingga mengalahkan kepada yang lainnya. Ini mereka orang-orang saleh. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Ibnu Majah wal Hakim. Jadi cara dulu begitu tuh ya. Ini bab yang terakhir nih. Ya, ini malam hatam insyaallah. Bab ma yaquluhul insan fi akhiril majlis. Nah, bab bacaan atau doa yaquluhul insan yang dibaca oleh orang-orang fi akhiril majlis, di akhir majlis. Ini doa apa nih yang kita baca? Kadang-kadang kita lupa baca. Tambahin dengan yang biasa kita baca, biidhafah, dengan menambahkan ini. Yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin, barang siapa yang duduk di dalam satu majlis, fakasura fihi lagatuhu, dan banyak fihi di dalam itu majlis, lagatuhu, ucapan-ucapan yang sia-sia, bercanda banyak di situ. Ya, itu lagat, ucapan yang sia-sia atau bercanda. Faqala qabla ayyaguma min majlisihi dzalik. Faqala, kemudian ia membaca sebelum ia bangkit dari tempat duduknya itu majlis. Apa yang dibaca? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang baca itu, kata Nabi, illa melainkan ghufira lahu, diampuni buat dia, makana fi majlisihi dzalik, makana apa-apa yang ada di dalam majlisnya, dzalik, hal yang demikian, ucapan-ucapan yang enggak benar, ucapan-ucapan yang lagat itu yang sia-sia, ya. Ini
sebagai kafarahnya. Ucapan-ucapan yang tadi mungkin nyinggung sana sini, ada yang enggak. Ini semuanya akan dikafarahkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baca tuh, makanya itu ya. Apa bacaannya apa? Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Allah, wa bihamdik, dengan segala pujianmu, asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Engkau, astaghfiruka. Aku mohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan bertobat kepadamu. Ghufira illa ghufira lahu, diampuni buat dia, makana, sesuatu yang ada, fi majlisihi, di dalam majlisnya, zalik, hal yang demikian. Ucapan-ucapan yang enggak benar tadi, ya. Ucapan-ucapan yang ngelantur segala macam. Ini pelemburannya, kafarahnya nih, ya. Dibaca tuh, di samping biidhafah ya, ditambahkan dengan biasa doa yang kita baca, juga tambahin tadi tuh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada hafal, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa lafdhul lahu wa qala hadisun hasanun sahihun gharibun wan Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wa fi hadisin an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu annahu idza kana qala dzalik, bahwasanya apabila ada berkata seseorang dzalik, itu doa, fi majlisi dzikrin, di majlis zikir, kana kattabi, maka itu doa kattabi, seperti bagaikan seperti at-tabi. At-tabi itu stempel, yutba alaih, yang distempel atasnya, penutup maksudnya. Wa in kana qalahu, dan apabila ada ia membacanya itu doa, fi majlisi laghwin, di majlis yang sia-sia, yang ngomongnya ngelantur sana sini kadang-kadang, kana kafaratan lahu, maka ada itu doa kafaratan lahu, sebagai kafarah untuknya, pelemburan dosa untuknya, dari ucapan-ucapan yang kurang baik tadi yang dibicarakan pada itu majlis. Ini majlis di sini majlis apa aja, ya, majlis kita ngobrol sama kawan, lagi majelis ngopi-ngopi bareng, ya, mau bubar nih ya, subhanakallahumma wa bihamdika, habis gibahin orang. Jangan habis gibahin orang, jangan. Ini doa gibahin orang tuh dosa yang berhubungan dengan makhluk, ya. Gak cukup pelemburan dosanya cuma baca itu, harus minta ridho, minta maaf kepada orang yang kita zalimin. Gak bisa tuh. Ini kalimat-kalimat laghun yang sia-sia, yang ada kaitan sama orang lain tuh. Ya. Ngomong yang jorok apa misalnya, kata-kata yang gak bagus, yang dosanya cuma buat kita doang. Ya. Ini pelemburannya pakai gitu tuh. Habis ngomajlas, ngopi segala macam, bubar. Baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Rahu Nasa'i wa Tabrani wal Hakim wa sahhahahu Ibnu Abi Dunya, wa hadza akhiru ma tayassara jam'uh wa kitabatuh, dan ini adalah akhir ma tayassar, yang menjadi mudah mengumpulkannya dan menulisnya, ala yadil hagir fagir, atas tangan al hagir al fagir, ini ketawaduan, ila rabbihil hannan, kepada Tuhannya yang maha hannan, Muhammad Yahya ibnu Syekh Aman. Jadi ini katibnya nih ya, yang katibnya ini yang takrir pembahasan penyampaiannya Said Alawi bin Abbas Al-Maliki, ayahanda daripada siapa? Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ya, ini yang mentalik beliau nih, yang bawahnya itu. Kalau matan hadis yang kita baca itu ayahanda beliau. Cuma yang menulis ini nih, siapa? Muhammad Yahya ibnu Syekh Aman. Ya. Itu biasanya begitu banyak. Kayak Said Muhammad Maliki karangannya banyak. Biasanya yang nulis tuh tolabanya tuh. Takrir penyampaian beliau, keterangan beliau, para murid-muridnya yang nyatet, dikumpulin bukunya, nah Syekh. Ini karangan gurunya, cuma yang nulis siapa? Murid banyaknya begitu. Wa kana al-faraq, dan ada selesai, min tabyidihi, dari memutihkannya, menulisnya gitu, selesai. Fil yaumi tsani asyar, di hari ke-12, bin syahri Ramadan al-mubarak, dari bulan Ramadan yang diberkahi, bin syuhur, dari bulan-bulan, sanah
khamsin wa khamsin ba'da salasi mi'ah wal alaf min hijriyah. Berapa nih? Tahun 1355 hijriyah. Min hijrati man lahul izzu wa syaraf. Dari hijrahnya orang yang memiliki al-izzu, keagungan, wa syaraf, dan kemuliaan. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah nih kita hatamin nih, baca ini kita. Sekarang kita baca surat al-Fatihah. Ya, li muallif hadzal kitab wa li ta'liq hadzal kitab. Muallif Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki wa katib hadzal kitab. Kemudian wa muallik ya. Ta'liq siapa namanya? Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kita minta juga untuk orang-orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, anak-anak kita semuanya kita hadirkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang telah meninggal dunia, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah angkat derajatnya, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca dari kitab menuntut ilmu agama Allah, pahalanya juga disampaikan buat orang-orang tua kita. Orang tua kita yang masih hidup panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dan juga kita niatkan buat anak-anak kita semuanya, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah bibarkati hadzal majlis wa khatmi hadzal kitab. Kita mohon kepada Allah menjadikan anak-anak kita jadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang bakti kepada orang tua, menjalankan perintah Allah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa biniyah, dengan niat mudah-mudahan segala urusan dunia kita bibarkati hadzal majlis al-mubarak wa bi khatmi hadzal kitab, kita niatkan mudah-mudahan urusan-urusan kita, dunia kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa min kulli niyyah salihah wa kamana wa aslafuna salihun wa kamana mu'allif hadzal kitab wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidina amin ya rabbana a'tarafna bi annana